Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Begista Julisia Bewa dengan NIM 20240501033030 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas A. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 1 sampai kelompok 6 sebagai bentuk ujian tengah semester dari mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Muhammad Imran SIMAK. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan makalah pertama yang berjudul Peranan dan Fundamental Akuntansi Manajemen dalam Lingkungan Bisnis yang Dinamis. Nah, poin yang pertama yaitu pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah proses identifikasi pengukuran, analisis, dan penyampaian informasi keuangan kepada manajemen untuk perencanaan, pengendalian, keputusan, serta penilaian kerja. Nah, informasi ini bersifat internal dan digunakan untuk meningkatkan efektivitas dari efisiensi operasional perusahaan. Nah, untuk peranan akuntansi manajemen itu membantu manajemen dalam menyusun anggaran, mengendalikan biaya, dan mengevaluasi kinerja agar tujuan organisasi tercapai. Nah, kemudian menyediakan informasi biaya seperti biaya tetap, variabel, campuran untuk penentuan harga dan efisiensi. Nah, selanjutnya yaitu mendukung keputusan jangka pendek. Ini itu operasional maupun jangka panjang, investasi dan strategi bisnis. Kemudian berperan dalam evaluasi kinerja melalui analisis varians antara anggaran dan hasil aktual. Dan memastikan keputusan strategis tetap sesuai etika dan regulasi yang berlaku. Nah, kemudian tantangan akuntansi manajemen. Tantangan akuntansi manajemen itu berada pada kemajuan teknologi seperti AI, big data, sistem analitik. Ini mengubah cara pengumpulan dan penyajian informasi. Kemudian pengolahan data digital menuntut keakuratan, keamanan, dan keberlanjutan. Kemudian perubahan regulasi dan globalisasi menambah kompleksitas standar akuntansi. Dan juga tantangan datang dari penilaian aset tak terwujud seperti hak cipta dan merek dagang. Dan integrasi aspek etika, tata kelola, dan keberlanjutan dalam praktik akuntansi modern. Nah, kita lanjut pada pengaruh penggunaan informasi akuntansi manajemen. Nah, ada beberapa poin, yakni yang pertama, informasi akuntansi manajemen yang akurat dan tepat waktu meningkatkan kinerja manajerial dan keberlanjutan usaha. Yang kedua, itu bagi UMKM, akuntansi membantu menghasilkan laporan keuangan yang memperkuat akses keuangan dan menjaga prinsip going concern agar usaha terus berlanjut. Nah, poin selanjutnya yaitu adaptasi akuntansi manajemen di era teknologi digital. Nah, adaptasinya ini melalui penerapan AI, analisis data, dan blockchain mengubah proses akuntansi menjadi otomatis dan real time. Kemudian meningkatkan transparansi, kecepatan, dan akurasi informasi keuangan, menuntut SDM akuntansi yang melek teknologi dan mampu menganalisis data strategis. Kemudian perusahaan perlu mengadopsi sistem digital dan memperkuat keamanan data agar tetap kompetitif. Nah baik, selanjutnya kita beralih pada materi kelompok 2 yang berjudul konsep biaya dan manajemen biaya atau cost management. Nah, biaya adalah pengorbanan sumber daya ekonomi yang diukur dengan uang untuk tujuan tertentu. Nah, dalam akuntansi manajemen, biaya ini bukan sekedar pencatatan, tapi alat untuk perencanaan dan pengendalian agar kegiatan perusahaan tetap efisien. Baik, selanjutnya yaitu klasifikasi biaya. Nah, klasifikasi biaya ini terbagi menjadi beberapa poin, yakni yang pertama berdasarkan perilaku, yang terbagi menjadi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan fungsi. Nah, berdasarkan fungsi terbagi menjadi biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Nah, yang ketiga yaitu biaya pengendalian. Biaya pengendalian ini terbagi menjadi biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan relevansi. Terbagi lagi menjadi biaya relevan, diferensial, dan peluang. Nah, klasifikasi ini penting untuk menentukan strategi efisiensi dan pengambilan keputusan. Nah, poin selanjutnya yaitu pengertian manajemen biaya. Nah, manajemen biaya adalah proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan biaya untuk memastikan penggunaan sumber daya secara efisien. Nah, tujuan utamanya yaitu menciptakan nilai tambah dengan biaya serendah mungkin tanpa menurunkan kualitas.
Adapun fungsi dari komponen manajemen biaya, itu fungsi utamanya yakni perencanaan biaya, pengendalian, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja. Nah, komponennya itu meliputi estimasi biaya, penganggaran, analisis varians, pelaporan biaya, dan analisis aktivitas. Nah, selanjutnya yaitu metode dan teknik manajemen biaya. Nah, metode dan teknik manajemen biaya yang dipakai yaitu CVP Analysis, Activity Based Costing atau ABC, Target Costing, Kaizen and Lean Costing, Balance Coverage, and Value Chain. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan biaya tradisional dan kontemporer. Nah, perbedaannya yaitu kalau tradisional itu pembebanan biaya overhead secara global, yakni kurang akurat. Sementara kontemporer itu fokus pada aktivitas bernilai tambah, efisiensi, akurasi informasi biaya. Nah, selanjutnya yaitu peran manajemen biaya dalam keputusan strategis. Nah, yakni ada beberapa poin. Yang pertama yaitu menentukan harga produk dan efisiensi biaya produksi. Yang kedua, membantu keputusan make or buy. Yang ketiga yaitu mengevaluasi profitabilitas produk dan investasi modal. Nah, selanjutnya yaitu tantangan dan tren terbaru. Nah, tantangan dan tren terbaru ini yakni fluktuasi harga bahan baku, globalisasi, dan regulasi ketat, dan juga digitalisasi dan green cost management. Nah, selanjutnya kita beralih pada materi kelompok 3 yang berjudul Cost Volume Profit atau CVP dan perencanaan laba. CVP atau Cost Volume Profit adalah metode analisis untuk memahami hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, volume penjualan, dan laba. Nah, ini digunakan untuk menentukan volume penjualan minimum agar perusahaan tidak rugi serta membantu merencanakan laba yang ingin dicapai. Adapun unsur-unsur CVP yakni biaya tetap, biaya variabel, volume penjualan, harga jual, margin kontribusi, BAP, target laba, margin of safety, dan product mix. Selanjutnya yaitu break even point atau BIP. Nah, BIP ini yakni titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, yakni laba sama dengan 0. Contohnya yaitu seperti biaya tetap sebesar 20 juta rupiah, harganya sebesar Rp150.000, sementara biaya variabel sebesar Rp90.000. Nah, BIP-nya ini yakni 334 unit. Selanjutnya yaitu perencanaan laba dengan CVP. Nah, strategi yang digunakan yaitu mengurangi biaya tetap atau variabel, menaikkan harga jual, menambah volume penjualan. Nah, contohnya yaitu seperti usaha udang Faname. Nah, biaya tetapnya itu sebesar 50 juta rupiah, sementara harganya itu sebesar 120.000 per kilogram. Biaya variabelnya itu sebesar 80.000 per kilogram, dan target labanya sebesar 30 juta rupiah. Nah, BIP-nya ini sama dengan 1.250 kg sama dengan volume target laba sebesar 2.000 kg. Adapun manfaat analisis CVP bagi manajemen yakni membantu penetapan harga, perencanaan laba, evaluasi proyek, dan analisis risiko. Kesimpulannya yakni CVP penting untuk perencanaan laba dan pengambilan keputusan yang strategis. Nah, perusahaan perlu teliti menghitung biaya tetap atau biaya variabel dan rutin evaluasi sensitivitas harga dan volume. Nah, selanjutnya kita beralih pada materi kelompok keempat yang berjudul perencanaan laba untuk multi-product entity. Adapun pengertian perencanaan laba multiproduk yakni proses memperkirakan laba masa depan pada perusahaan dengan berbagai jenis produk. Nah, tiap produk ini mempunyai harga jual, biaya, dan margin yang berbeda, sehingga analisis CVP digunakan untuk menentukan kombinasi yang optimal. Adapun komponen utama yakni ada sales mix, margin kontribusi, break even point, gabungan, dan target laba. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan laba multiproduk ini yakni yang pertama faktor internal ada pada struktur biaya, strategi harga, kapasitas produksi, inovasi, distribusi, dan promosi. Sementara pada faktor eksternal itu pada permintaan pasar, persaingan, dan kondisi ekonomi. Adapun manfaat perencanaan laba multiproduk yakni yang pertama, menentukan kombinasi produk paling menguntungkan, yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi biaya dan mendukung keputusan yang strategis.
Nah, selanjutnya kita beralih pada materi kelompok 5 yang berjudul analisis perilaku biaya. Nah, apa sih perilaku biaya itu? Perilaku biaya adalah menggambarkan bagaimana biaya itu berubah saat tingkat aktivitas produksi berubah. Konsep dasar biaya itu yakni pengorbanan sumber daya ekonomi untuk memperoleh manfaat. Adapun klasifikasi biaya yakni biaya langsung dan tidak langsung, biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel, biaya produksi dan non-produksi. Untuk jenis-jenis perilaku biaya itu terbagi menjadi 3. Ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Selanjutnya yaitu pemisahan biaya tetap dan variabel. Nah, ini menggunakan metode Haig-Lau, scatter graph, dan least square. Dan rumus yang kita gunakan yakni Y sama dengan A tambah BX. Adapun manfaat analisis perilaku biaya yakni membantu perencanaan anggaran, pengendalian, dan keputusan harga. Nah, selanjutnya kita beralih pada materi kelompok 6 yang berjudul analisis pengambilan keputusan jangka pendek atau marketing. Adapun pengertian pengambilan keputusan jangka pendek yaitu keputusan bisnis dalam periode singkat untuk memaksimalkan laba dan penjualan. Adapun tujuannya yakni menentukan alternatif terbaik untuk laba tanpa merusak strategi jangka panjang. Langkah-langkah pengambilan keputusan yang akan kita lakukan yakni yang pertama, identifikasi masalah, menentukan alternatif, analisis biaya relevan, mempertimbangkan dampak, dan memilih opsi yang terbaik. Adapun konsep biaya yang relevan yakni biaya yang berubah akibat keputusan seperti biaya variabel, peluang, avoidable, dan differential cost. Jenis keputusan jangka pendek. Nah, jenis keputusan jangka pendek ini terbagi lagi menjadi beberapa, yakni pada penetapan harga, promosi, pesanan khusus, prioritas produk, dan pemilihan media pemasaran. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya terkait materi kelompok 1 sampai kelompok 6 sebagai tugas ujian tengah semester pada mata kuliah akuntansi manajemen. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.